sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Kita berjumpa lagi, acara yang istimewa dan spesial. Aku, Buku, dan TBM. Sambil kita menunggu Mas Jaro Ruhandi, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan apa sih sebenarnya program dari Aku, Buku, dan TBM. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik dan saya yakin kita butuh informasi terkait dengan hal ini, terkait dengan pengalaman Mas Jaro Ruhandi yang telah bertahun-tahun menggeluti dunia TBM di kampungnya, yaitu di Desa Warung Banten. Oke teman-teman, cek sebelum kita mulai, saya menyapa dulu ada Mbak Molly ya, Motor Literasi bergabung. Selamat siang semuanya. Dan semoga nanti kita akan bergabung bersama untuk acara ini. Oke teman-teman, sambil kita menunggu untuk bergabung dengan Mas Jaro Ruhandi, perkenalkan saya Heru Kurniawan dari PP Pengurus Pusat Forum TBM. Nanti akan menemani teman-teman untuk berdiskusi bersama di acara Aku, Buku, dan TBM. Cek. Iya. Oke, selamat siang Mas Jaro Ruhandi, gimana kabarnya? Mas Jaro, alhamdulillah. Sehat Mas? Wah, suasananya asri Mas di sana. Mimpi saya dulu kita ketemu ya, tahun berapa? 2016 ya. Saya pengen ke sana belum. Iya. Sehat Mas Jaro? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Jaro. Oke. Kita ngobrol-ngobrol ya selama 60 menit ke depan di acara istimewa nih Mas. Acara kita kali ini adalah Aku, Buku, dan TBM. Oke ya, acara yang nanti akan mengulik ya pengalaman-pengalaman Mas Jaro Ruhandi terkait dengan apa sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh TBM Kulimaca, betul ya Mas ya? TBM Kulimaca ya. Oke, TBM Kulimaca di Desa Warung Banten kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan di sana.
Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai tentu saja saya ingin mengenalkan dulu. Acara kita kali ini adalah Aku, Buku, dan TBM. Aku adalah kita semua, buku adalah tempat kita untuk menimba ilmu, dan TBM adalah tempat terbaik yang akan selalu memberikan pelayanan buku-buku kepada kita semua. Nah, acara ini masuk pada episode yang ketiga, yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Forum Taman Baca, ya. Acara yang ketiga, dan tema kali ini kita mengambil persoalan yang sangat menarik terkait dengan bagaimana TBM mampu memberdayakan masyarakat. Dan pada kali ini kita menghadirkan sosok yang istimewa. Saya tadi udah baca CV-nya, aduh mah penghargaannya udah sangat banyak dari berbagai kementerian. Terakhir dari Badan Ideologi Pancasila ya Mas ya, sebagai prestasi di situ. Oke, Mas Ruhandi, ini deh, kita santai aja ya, ngobrol santai aja. Gini deh Mas, saya pengen dapat ilmu deh, cerita. Sebenarnya pertama, kenalin dulu Mas Ruhandi itu apa nih yang perlu kita ketahui dari Mas Ruhandi, dan kemudian gimana sih kaitannya dengan TBM Pulimaca yang ada di Desa Warung Banten. Silakan Mas Ruhandi. Ini sebelumnya terima kasih banyak Mas Heru dan juga kawan-kawan Indonesia. Bil khusus bagi yang sedang hari ini sudah bisa bergabung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, salam literasi. Salam literasi, Mas. Perkenalkan, saya Kepala Ruhandi. Biasa orang panggil Jaro Ruhandi. Saya menamai hari ini sebagai Kepala Desa Banten. Insya Allah tahun ini periode pertama berarti selesai gitu. Tahun ini 2021. Jadi tugas tahap 1 udah hampir tuntas. Tapi pekerjaan masih banyak. Desa sudah hampir tuntas, tapi pekerjaan masih banyak yang harus diselesaikan. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Heru, atau orang nyebutnya Pak dosen, pengasuh, orang tua, luar biasa pokoknya. Kenapa saya pertama ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Heru, karena saya sudah diterima di Banyumas pada tahun 2017. 17. Nah. Dan itu bukan mimpi ternyata Mas Heru. Itu nyata. Sampai di Wadas Kelir, di tempatnya Mas Heru, waktu itu sebenarnya saya baca-baca profil-profil orang-orang keren kalau menurut saya, yang ya saya pilih ke sebelah sana. Gitu. Walaupun sebelah sini banyak, tapi dalam satu waktu saya bisa mengunjungi banyak orang kan nggak mungkin. Nah pilihan itu saya ke arah Yogyakarta. Pilihannya ke arah Yogyakarta. Karena kalau berbicara tentang desa, tentang peraturan desa, maka kita tinggal baca buku. Kalau berbicara tentang gerakan literasi, saya kira itu tidak bisa dibaca di buku saja. Tapi ya, harus ada tindakan kayak itu. Harus terus mencari. Nah, sehingga pada waktu itu saya terpilih menjadi kepala desa 2015 dan 2016. Coba saya pelajari apa sih yang harus saya lakukan. Dan juga kesepuhan para tokoh masyarakat Warung Banten. Lalu 2017 saya putuskan saya harus jalan ke arah Yogyakarta. Karena saya baca-baca profil-profil di forum-forum TBM itu kan banyak sekali kegiatan ya. Ini kayaknya ini cocok. Nah itu salah satunya. Saya lebih bercerita ini biar tahu dulu gitu. Nah pada waktu itu memang Warung Banten sudah mulai mendorong tentang gerakan membaca, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah
TBM kah, perpustakaan kah, atau nama lainnya gitu. Kita tahunya harus ada tempat baca, tempat ngumpul anak-anak, di situ ada buku dan kita sama-sama saling tukar buku untuk saling membaca. Nah, pemikiran kami itu sempit waktu itu, Mas Heru. Pemikiran saya kira hanya orang warung Banten saja yang hanya bisa membantu untuk mengumpulkan buku gitu. Saya nggak tahu, apalagi Mas Heru yang jauh. Namanya pegiat literasi, jangankan Indonesia, Kecamatan Cibubur saya nggak tahu siapa sih yang suka bantu-bantu bawa buku itu, saya nggak tahu di kecamatan sendiri. Makanya waktu itu saya jalan ke Yogyakarta. Saya ini sebagai kepala desa, terus pemuda-pemudi desa, para mahasiswa dan juga teman-teman, kita coba ngumpul bareng gitu, berbicara tentang gimana caranya kita bisa mengumpulkan buku, lalu kita undang anak-anak untuk baca di situ gitu. Dan bukunya kita tidak tahu buku apa yang harus kita kumpulkan gitu, judulnya harus apa buat anak-anak, harus seperti apa kita tidak tahu. Soalnya yang penting ada buku saja gitu. Karena saya kira kan ilmu mah apapun ya bisa gitu kan, tinggal kita memilih ini tidak. Nah, bersama teman-teman penggiat literasi yang ada di Desa Warung Banten, anak-anak gitu ya, anak-anak pemuda terutama itu, Rapi, Idoy, teman-teman yang lain banyak, Teguh Doang, Kenal dan yang lainnya banyak, sampai 25 waktu itu. Kita ngumpul, ya udah, kalau begitu kita mulai, kita umumkan ke masyarakat siapa yang punya buku banyak, yang punya buku yang tidak terpakai, sudah bosan baca di rumah, boleh dikumpulkan ke kami. Kita bikin satu panitia seperti itu dan lalu keliling kampung untuk memungut buku-buku tersebut. Dapatlah 100 buku. Dapat 100 buku. Padahal ya itu satu kampung berarti pas tahap pertama. Satu kampung 100 buku ya Mas ya waktu itu. Satu kampung 100 buku dan itu punya 21 buku saya punya koleksi karena saya dulu langganan buku ini, buku kayak buku Hidayat. Iya, majalah-majalah gitu ya. Yang saya tahu itu buku Sabili, buku Hidayat. Kan ada yang koran ya, tukang koran biasa, dia kalau saya dulu pas kerja di PNPM ada biasa bawa koran itu dari sana, kan dulu kan masih ada yang antar-antar koran. Pas saya kerja di PNPM, saya sekalian titip buku majalah itu. Jadi langganan lah istilahnya. 12.000 waktu itu saya. Saya mengeluarkan uang 12.000 hanya untuk baca gitu. Nah, ya udah itu berlangganan dan ngumpul ada 21 buku selama saya kerja itu, 21 buku yang pelajaran. Itu dijaga rapi, Mas. Kenapa? Dirawat dengan baik buku-buku 21 itu. Ya, karena itu yang saya baca. Itu yang saya baca. Jadi saya tahu perkembangan ya hanya sebatas buku itulah gitu yang saya baca. Mas sementara Jaro, kita jangan tahu nih perpustakaan di mana, TBM yang dekat, kita nggak tahu waktu itu. Jadi kita pamnya udah 12.000 setiap ada buku datang saya langganan. Ya, saya 21 buku dikumpulkan ke anak-anak, sisanya berarti yang berapa 79 buku itu dari warga. 79. Termasuk di dalamnya banyak buku pelajaran. Ada buku pelajaran PPKN, kewarganegaraan, pokoknya matematika juga ada gitu, 100 buku. Apa Mas, ini reaksinya 100 buku itu ya, udah dikumpulin nih, kemudian apa reaksi masyarakat saat itu ketika ada 100 buku itu, Mas? Nah, kalau masyarakat sih masih biasa-biasa saja sebenarnya. Kalau biasa, ya. Tapi yang respon yang baik itu, yang bagus itu dari anak-anak gitu, yang biasa kumpul, mereka hanya biasa saja. Waktu itu ada hidangan baru gitu berupa buku. Dan akhirnya kita jadikan, udah ayo kita ngumpul, ini ada buku. Maka kita bikinlah yang namanya gerakan minggu membaca kayak gitu. Gerakan minggu membaca, rutinlah 1 minggu, ya wajib untuk hari Minggu kita kumpul gitu. Itu sih Mas Heru. Nah, di
pas disitulah kayaknya kita layak, ini harus dikasih nama lah gitu. Nah sebelum dikasih nama agak ada sedikit kekhawatiran gitu. Kekhawatiran kami kan menggunakan rumah adat waktu itu, lembaga adat Kedaulatan Cibadak. Jadi takutnya apa kegiatan yang kami lakukan itu berbenturan gitu dengan tradisi gitu ya, dengan adat tradisi yang ada di sana. gitu ya. Itu ada sedikit kekhawatiran. Nah, akhirnya kita konsulkan, kita ngobrol gitu maksudnya dengan pemangku adat, dengan tokoh adat di situ, para tokoh bahwa kami mau bikin tempat baca gitu. Ternyata diizinkan Mas Heru, diizinkan. Silahkan untuk kegiatan pemuda, kegiatan belajar, kegiatan apapun yang bermanfaat itu silahkan untuk dimanfaatkan tempat tersebut gitu. Jadi Maret kan lumayan luas lah gitu tempat kita ngumpul. Ya, Oke Mas Jaro. Nah ini Mas, saat buku itu kemudian udah mulai tuh ada kegiatan di sana ya, aktivitas dengan buku, Mas. Dampak apa yang kemudian paling terasa, Mas? Nah, yang paling terasa ini ya, yang terasa di diri saya gitu. Di samping saya hanya saya sebagai kepala desa, yang notabene kepala desa itu begini kerjaannya gitu. Ini bagi saya ya, bagi saya. Saya merasa ada hal lain gitu yang saya rasakan gitu. Jadi kalau saya kepala desa, tugasnya misalkan orang mau bikin administrasi kependudukan, terus kita bikin laporan, pekerjaan fisik dan lain sebagainya, itu semua akan sama, Mas Heri. Itu semua akan gitu. sama, semua kepala desa. Gitu. Merasa selesai, SK dicabut, gitu ya. 2021 misalkan Agustus SK dicabut, selesai sudah jadi kepala desanya gitu ya. Tapi di gerakan di TBM ini akan menjadi bagi saya udah dengan keluarga juga dengan istri, udah ini sesuatu yang akan tetap kita lakukan walaupun sudah tidak menjadi kepala desa gitu Mas Heru. Saya kan menjadi honorer, pernah jadi guru. Gitu. Nah, jadi saya harus tetap seperti seorang guru, artinya bisa berbagi walaupun saya tidak di sekolah gitu. Maka TBM itulah tempat saya bisa menyampaikan gitu, bisa berbagi itulah gitu. Makanya insya Allah Mas Heru, walaupun saya sudah tidak menjadi kepala desa, terus teman-teman sudah tidak menjadi yang lainnya, literasi sudah ada yang kemana, tetap itu akan menjadi pegangan saya gitu. Artinya sesuatu yang akan tetap kita pelihara gitu di TBM. Oke Mas, pengalaman yang luar biasa Mas. Itu pasti dampaknya luar biasa kepada diri kita dan kepada masyarakat. Mas, aku mau tanya nih, ini dijawab ya. Jujur aja nih dari hati Mas. Saya tahu Mas Jaro itu tadi cerita pernah jadi guru. Nah, sekarang jadi lurah nih. Kalau di Jawa namanya lurah ya. Kalau di sana di Banten Jaro ya. Mas, jujur pilih mana nih? Guru atau Jaro? Jadi guru apa jadi Jaro? Iya. Kalau untuk di sekolah, ini maksudnya gurunya guru yang mana gitu Mas Heru ya? Apakah guru yang akhirnya jadi gitu ya? Iya, guru di sekolah deh, Guru di sekolah. Iya. Saya pilih jadi Jaro. Oh, pilih jadi Jaro. Kenapa Mas? Bisa dijelaskan? Guru di sekolah itu belum tentu bisa jadi Jaro, tapi jadi Jaro bisa menjadi. Wah, oke keren. Lagi Mas, satu Mas, aku mau tanya nih. Saya tahu Mas Jaro itu suka ini ya, kemarin suka petualang lah ya, suka traveling lah ya. Mas, pilih mana Mas? Traveler atau traveling atau duduk baca buku Mas? Jadi ada mungkin Mas Jaro ya, ada banyak pendapat tentang buku gitu. Bagi saya buku adalah sesuatu yang kita temukan walaupun kita tidak dalam bentuk kertas gitu maksudnya. Oh gitu ya. Semua sebuah kumpulan dari alam-alam dan disatukan di sini ceritanya, tinggal kita baca gitu. Oh iya. Jadi petualangan itu adalah baca buku. Iya. Oke, jadi petualangan itu sebenarnya baca buku ya. Oke Mas, ini Mas, ke poin selanjutnya Mas, kaitannya dengan tadi kita udah bahas nih bagaimana TBM Kulimaca itu berdiri, diminati sama anak-anak dengan modal 21 buku pribadi dan 79 berarti ya buku dari teman-teman. Nah kemudian
berkegiatan di situ. Kegiatan apa saja sih Mas yang ada di TBM Kulimaca itu Mas? Nah, dari situ Mas Heru ya, yang tadi kita menganggap bahwa hanya kita saja gitu yang punya keinginan gitu ya. Nah, ternyata Allah memberikan jalan. Jadi orang-orang mungkin yang sepemikiran akhirnya mulai dipertemukan gitu ya. Mulai dipertemukan. Nah, kegiatan kami ternyata tercium oleh pegiat literasi yang ada di Kabupaten Lebak gitu. Ada Bang Desa di Kang Budi Lengkot, dan teman-teman yang lainnya. Awalnya itu yang mulai mencium kegiatan kami gitu. Kami yang tidak tahu itu apa TBM gitu dan lain sebagainya gitu ya. Ya akhirnya mereka datang dengan membawa mahasiswa waktu itu bersama mahasiswanya. Datang ke situ bersilaturahim dan mulai menjelaskan yang kita lakukan itu sebenarnya ini gitu. Jadi populernya kepada itu masyarakat begini, itu Mas. Kenapa? Kepada masyarakat itu jelasin. Itu yang jelasin itu Bang Dese sama Kang Budi Lengket waktu itu. Kan di kedai prosesnya gitu ya. Gitu. Dia dosen juga, terus Kang Budi Lengket juga kan sama pegiat literasi. Dia jelaskan nanti itu akan begini. Bisa ke sini gitu, tapi harus ada nama. Maka kita bentuklah TBM Kulimaca. Nah, itu yang kami rasakan. Artinya semakin kuat gitu. Terus satu hal lagi Mas Heru ya sebelum saya ke penjelasan yang tadi. Jadi ada penguat yang paling kami rasakan lagi gitu selain dorongan dari para pegiat literasi gitu. Nah, dari mana itu? Dari keolotan. Dari keolotan. Itu yang akhirnya kami terbuka hati kami bahwa tadinya kita takut gitu. Kegiatan literasi itu mengganggu kegiatan keolotan gitu ya. Ada tradisi gitu. Ini nggak boleh loh kita gitu ya. Nah, ternyata di tradisi itu, di adat ya di keolotan, di lembaga keolotan Badak, malah akhirnya menjelaskan gitu Mas Heru. Jadi kalau kita bahasa kerennya taman bacaan masyarakat gitu ya, untuk mencari ilmu gitu dan lain sebagainya gitu ya, menambah wawasan. Ternyata di keolotan itu sudah ada satu kayak falsafah ya, satu bahasa yang memang sangat keren gitu bagi kami. Gitu. Kalau mencari ilmu kan kalau di Sundanya itu neangan luang. Nah, dari keolotan menjelaskan bahwa neangan luang sebenarnya dari dulu itu sudah ada gitu, di keolotan itu gitu Mas Aryo. Cuman kalau kita di akademik ditulis, di keolotan hanya lisan, iya. Lisan. Nah, sementara lisan di kasepuhan, di keolotan itu kalau tidak ditanya tidak akan dijelaskan. Tidak keluar ya Mas ya. Iya, artinya keluar itu sesuai kebutuhannya kan begitu ya? Iya betul. Barang dagangan. Barang dagangan kan dagangan di ini kan itu siap ada yang beli nggak gitu. Kalau ini bukan. Ini kebutuhan yang memang sangat menurut saya sangat luar biasa gitu. Nah, kalau tadi menjelaskan, ya udah ini begini. Ada 4 hal. Jangan luang tipa pada orang, gitu. Tina daluang, yang luang tina kalangkan, tina haluang. Nah, itu yang akhirnya, oh ternyata nenek moyang kita itu dari dulu, walaupun tidak ada sekolah formal kayak hari ini gitu ya, ternyata itu sudah. Itu yang akhirnya membuat. Itu yang membuatkan kami. Oke, Mas. Walaupun jujur saja, tantangannya luar biasa bagi kami. Kalau dibilang tantangan gitu, maksudnya ya kayak godaannya itu ya, rintangannya itu ada gitu. Nah, rintangannya itu ya dari teman-teman mungkin yang merasa ngapain sih kepala desa ya ngelakuin kayak gitu. Kegiatan kayak gini gitu ya. Ini kan cuma bawa buku dan lain gitu. Kenapa nggak langsung ngebangun ini, ngebangun jalan, ngebangun dan sebagainya itu. Nah, penting sebenarnya pembangunan fisik itu. Tapi saya ingin mencoba 6 tahun saya menjadi kepala desa gitu ya. Orang tidak hanya mengenang sebuah pembangunan fisik gitu.
tapi pembangunan sumber daya manusia. Paling tidak dari 100 orang atau dari 1.000 warga yang ada, minimal beberapa orang itu mau mulai berubah. Ini mungkin sudah terasa gitu. Tapi suatu saat mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kami itu. Itu sih yang saya harapkan itu. Ya urusan fisik silakanlah mereka mau ngomong ini kok fisik ini dibangun itu belum dibangun. Ya silakan saja. Siapa yang dipercaya berikutnya, maka tugas mereka adalah membangun itu. Fisiknya. Oke Mas. Mas Jaro Ruhandi nih, saya lihat biodata nih Mas. Ada prestasi di Warung Banten itu ya, dari BUMDes ya, brand usaha milik desa itu. Mas, saya tanya nih, ada nggak pengaruh TBM yang ada di Warung Banten dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di sana, Mas? Misalkan dari sektor ekonomi, Mas. Jadi cara orang bekerja gitu Mas Heru ya. Yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu itu beda. Cara orang bekerja yang berilmu dan tidak berilmu itu beda. Gitu. Cara bekerja. Dan ilmu itu bisa didapatkan ketika tidak kita cari. Kita tidak sekolah, baca, gitu lah. Intinya tidak kita usahakan untuk mencarinya gitu. Nah, ilmu itu tidak akan datang gitu. Tidak ada jarang lah ilmu datang dalam mimpi lalu orang jadi pintar itu sangat jarang itu. Zaman sekarang itu sangat jarang gitu. Sangat jarang. Makanya TBM peluang besar bagi masyarakat untuk belajar. TBM ini adalah peluang besar bagi masyarakat untuk belajar. Karena orang masuk ke TBM, baca buku di TBM, itu tidak ada klasifikasi. Ya, tidak ada kelas-kelasnya. Oh, ini SMP boleh, SMA boleh. Semuanya boleh. Kan tidak seperti itu gitu. Nah, siapapun boleh gitu. Dengan sesuai buku yang mereka sukai. Petani tidak mungkin lah baca-baca tentang perbengkelan, mungkin ya. Pasti dia bacanya tentang pasti mencari. Makanya mulai kita pikirkan itu. Saya mikir lagi nih, kalau misalkan petani tidak mungkin juga gitu, misalnya orang biasa tidak mungkin juga datang ke perpustakaan. Pertama mereka akan malu, gitu ya. Itu banyak hal lah. Waktunya juga sempit, gitu. Maka kita coba bikin satu tempat rak buku yang memang ini dekatnya dengan kandang kambing, misalkan dekat dengan kebun. Mereka tidak akan malu gitu ketika baca itu di situ. Nah, itu Mas Heru. Jadi TBM itu sebenarnya ya tempat menuntut ilmu yang paling ideal. Oke. Jadi Tempat orang menuntut sekolah ilmu. Ya Mas Heru. Ya orang sekolah kan dibatasi ya. Menuntut ilmu kan wajib. Menuntut ilmu kan wajib bagi semua orang. Dari sejak lahir sampai kita meninggal. Itu wajib. Lalu bagaimana yang sudah tidak ada usia untuk sekolah? Mereka mau belajarnya dari mana gitu maksudnya? Berarti kan itu dibatasi seolah-olah. Tapi saya kira TBM itu udah luar biasa, memberikan peluang untuk menuntut ilmu bagi siapapun gitu. Oke Mas. Ya makanya perkembangan di pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan gitu ya. Gitu. Baik petaninya, pedagangnya dan lain sebagainya. Orang yang berilmu itu akan beda gitu Mas Heru. Iya. Banyak orang yang harus jadi pedagang saja begitu ya. Pedagangnya cuma begitu saja. Besok ke pasar begini terus aja begitu, tapi tidak peningkatannya kurang itu. Beda dengan orang yang sudah berilmu gitu. Oh, cara berdagang sekarang apalagi masa pandemi ini, harus gitu kan? Maka ya kita beli Android lalu kita buka marketplace-nya lalu ya kita berjualan dengan online. Itu kan online. Ya online. Itu dari sisi jualan. Di perangkat desa pun sama, di perangkat desa. Sangat bisa dibedakan. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu gitu. Sangat bisa dibedakan. Kira-kira begitulah Mas. Oke Mas Jaro. Teman-teman semua, kita dapat ilmu banyak ya. Tadi saya dapat satu statement yang bagus, Mas Jaro, bahan belajar kita semua ya.
bahwa bekerjanya orang yang berilmu dengan bekerjanya orang yang belum, mungkin ya, belum berilmu atau tidak berilmu itu berbeda. Yang berilmu pasti punya potensi untuk bisa lebih maju dan mengikuti perkembangan zaman dibandingkan dengan yang tidak berilmu, dan buku TBM menjadi sarana penting kita untuk menjadikan diri kita berilmu. Mungkin teman-teman semua ada yang mau mengajukan pertanyaan ya, memberikan penasaran nih dengan hal-hal lain yang bisa kita pelajari dan bisa kita belajar dari Mas Jaro, bisa memberikan pertanyaan melalui chat ya, via chat nanti kita bacakan. Oke Mas Jaro, saya mau tanya nih Mas, ini nih terkait dengan pandemi, gimana nih TBM Kulimaca dengan pandemi yang sudah hampir mau 1 tahun ini melanda kita semua Mas di sana? Ini yang seperti saya sampaikan dari awal itu. Jadi itu adalah buku yang harus kita pelajari. Oh iya. Saya kemarin orang Banten kan kesehariannya itu masyarakatnya itu kebanyakan bertani. Walaupun ada yang PNS dan sebagainya. Nah, jadi TBM itu gitu ya, tidak hanya identik dengan jajaran buku yang gitu. Jadi alam semesta itu adalah ya TBM terbesar yang bisa kita pelajari dan bisa langsung kita praktik di situ. Sehingga ketika pandemi hari ini gitu ya, pandemi datang di Desa Warung Banten gitu. Jadi sebenarnya pandemi datang, kalau saya sih ngerasa COVID-19 ini ya, pandemi hari ini itu hampir bersamaan dengan target kami di TBM Kulimaca. Gitu. Target kami di TBM Kulimaca. Yeah. Kalau saya tahun pertama kita dorong tentang angkat budayanya. Tahun ketiga maksudnya tentang pendidikannya. Tahun ketiga tentang ekonominya. Tahun berikutnya maka kita sarana prasarananya mulai dorong. Gitu. Saya punya target itu. Itu kan sama gitu ya. Nah, di desa secara umum, tahun pertama itu pemetaan partisipatif, maka kita gali potensi desanya begitu. Itu tahun pertama. Jangan dulu mau makan dengan terubuk lah. Jangan dulu mau makan dengan telur. Jangan dulu mau makan daging. Bikin dulu ternaknya, bikin dulu kebunnya, lalu kita nanam terubuk, baru kita bisa panen begitu. Ya desa pun sama gitu ya. Jadi kita penggalian potensi dulu, kita pemetaan partisipatif dulu. Kebun kita, desa ini, desa tercinta ini, mari kita olah dulu, lihat dulu apa yang harus kita lakukan. Setelah itu baru kita tanam apa yang bisa kita tanam di situ. Apa yang bisa kita tanam. Nah, setelah ditanam, maka kita bisa memanennya. Ya, Mas Eri. Iya, betul. Jadi saya nggak harus, mungkin teman-teman akan langsung paham gitu. Ya sehingga ketika pandemi datang, tidak mesti akhirnya TBM gulung tikar gara-gara pandemi, tidak ada. Nah, gitu ya. Nah, TBM target kami dari gerakan literasi, dari mencari ilmu pengetahuan itu harus menjadi nilai ekonomi. Harus menjadi mensejahterakan gitu maksudnya. Harus mensejahterakan. Dari baca buku lalu kita praktekkan. Saya masih ingat, saya dapat satu buku waktu itu. Pertama dari Mbak Nisa, Perpustakaan Provinsi. Beliau ngasih buku ke saya, lalu saya baca. Ternyata di dalamnya itu tentang kepemimpinan para pahlawan nasional yang luar biasa. Karno, Pak Hatta, Payasi, dan yang lainnya itu Jenderal Sudirman dan pahlawan-pahlawan nasional yang lainnya. Kalau kita baca secara detail, jadi ternyata mereka itu orang-orang yang capek gitu, pejuang, menderita, tapi mereka tidak lepas dari buku. Mereka masih bisa nulis walaupun waktu itu masih dalam peperangan gitu ya. Masih dalam keadaan perang ya. Ya, maksudnya kan dalam peperangan gitu. Nah,
saya belajar dari situ gitu. Oh ternyata pemimpin itu begini. Jadi tidak ada pemimpin yang langsung saya keren gitu, saya caca, saya wah bisa ini bisa itu, beli mobil, bangun rumah yang mewah. Nah itu bukan tujuan pemimpin saya kira. Kalau saya ngelihat dari para pahlawan yang luar biasa waktu. Nah itu dari Mbak Nisa, dari Perpustakaan Provinsi Banten saya dikasih buku itu. Lalu yang kedua saya dikasih buku waktu di Indramayu. Saya diajak sama Mas Aji Panjalu namanya. Mas Aji Panjalu itu dia bergerak di NGO, jadi di LSM yang bergerak di pemberdayaan masyarakat. Nah, saya sering cerita ke Mas Aji, saya pengen sekali desa saya itu begini. Suatu saat orang tidak lari dari petani, tidak merasa malu ketika menjadi petani gitu, menjadi anak petani. Tidak lagi meninggalkan desa hanya untuk kerja ke kota. Sementara lahan di kampungnya menjadi hutan. Saya mikir begitu. Saya terus berpikir begitu. Tidak lagi orang ketergantungan dengan sukunya. Jadi sukunya itu bisa mudah dipermainkan orang-orang yang punya uang. Saya mikir sampai di situ. Lalu Mas Aji menyerap itu dan suatu saat saya diundang sama Mas Aji. Udah, Kang Jaro datang ke Indramayu ya, gitu. Ini undangannya, ini alamatnya. Lalu saya datang ke Indramayu dan di situ kumpul para pegiat pertanian alami seluruh Indonesia. Saya satu dari sekian ratus orang, itu seorang kepala desa. Jadi hanya satu dari sekian ratus orang yang muncul di situ waktu itu di Indramayu, yang dilakukan oleh Yayasan Bina Desa Jakarta ya. Jadi saya kepala desa dan mereka tadinya tidak tahu bahwa saya itu kepala desa sebenarnya Mas Arief. Karena saya cuma begini saja sih. Mereka tidak tahu tentangnya. Lama-lama mereka tahu bahwa saya kepala desa dan saya kepala desa. Ya, saya sederhana sih tujuan saya datang. Saya ingin menimba ilmu tentang bagaimana saya bisa pertanian dan akhirnya kita bisa berdaulat gitu, kan begitu, bisa mandiri. Saya kalau untuk mencari uang saya nggak bisa gitu, saya hanya ingin mencari ilmu bagaimana caranya. Saya pulang dari sini, saya datang ke masyarakat saya, lalu saya menyampaikannya, langsung mempraktekannya gitu. Di situ saya bikin satu buku, di dalam itu bagaimana cara membuat pupuk alami, cara bikin mikroorganisme. Oh, mikroorganisme. Lalu bikin nutrisi untuk tanaman. Yang tidak kalah penting lagi, kita bisa bertahan di tengah-tengah orang mencari uang, tapi kita tetap bisa istiqomah untuk bertahan. Itu yang paling keren lagi. Oke Mas. Mas nih ada pertanyaan nih Mas. Halo Mas Jaro. Oke. Mas, ini Mas ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih dari Mas Ahmad Ibnu. Bertanya begini Mas, bagaimana sih kita bisa membangun komunikasi yang baik antara kita sendiri sebagai pengelola TBM dengan pengurus ya? Saya yakin di Kulimaca itu sudah terjalin komunikasi yang bagus. Tadi Mas Jaro udah cerita bisa menggiatkan dan memberdayakan anak-anak remaja untuk peran serta. Nah, problem yang dihadapi Mas Ahmad ini adalah ini Mas, pengurusnya adalah para mahasiswa yang sekarang rata-rata sedang mengerjakan skripsi. Wah, jadi pengurusnya sibuk-sibuk sendiri. Gimana nih Mas, kita bisa membangun komunikasi di tengah pengurus atau apa ya, masyarakat yang menikmati TBM kita itu sedang sibuk-sibuknya. Apa yang dilakukan Mas Jaro di sana nih? Dan salah satu apa? Jadi sesuatu yang akan terjadi di setiap TBM. Betul. Itu pertama mereka sudah menikah. Ya. Jadi mahasiswa sekolah di SMA. Itu kan rata-rata kan begitu ya.
selama mereka belum menikah, maka mereka akan mungkin lebih fokus kalau menikah gitu. Akan lebih fokus karena belum menikah, rasa tanggungannya belum ada, ini itu belum ada. Nah, kebutuhan pun akan merasa ya masih biasa-biasa saja kebutuhannya masih biasa-biasa saja. Begitupun yang masih jadi mahasiswa, mungkin ketika jadi mahasiswa bisa saja mereka semangat luar biasa kan jadi mahasiswa, kunjungan ke sana kemari, tapi suatu saat mereka selesai menjadi mahasiswa lalu punya kesibukan lain, lalu menikah dan punya kebutuhan, ingin kerja di bank, ingin kerja di mana gitu ya, di tempat-tempat yang sudah keren. Nah itu gini Mas Heru, kalau saya sih gini. Ini prinsip ya, prinsip. Jadi anggap saja itu kita kerja sendiri. Jadi anggap saja itu kerjaan kita sendiri. Anggap saja kerjaan kita sendiri. Terus kedua, berarti anggap itu kerjaan sendiri. Jadi ketika mereka tidak kerja, maka kita tidak akan lari kemanapun. Kita tetap sendiri, tetap kita menjalankan itu bersama keluarga. Itu. Nah, kedua, harus pinter-pinternya kita gitu. Maksudnya pinter-pinternya kita itu apa? Pinter-pinternya kita, kira-kira mereka relawan ini punya potensi di sini. Kira-kira nanti akan kita dorong kemana ini? Karena mereka juga harus sampai bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan gitu. Hidupnya harus terpenuhi gitu. Jadi tidak selamanya jadi relawan terus gitu ya. Jadi nggak seperti iya betul. Tapi bagus memang seumur hidup jadi relawan tapi punya pekerjaan lain. Ya. Dan artinya gini, relawan itu sebagai ibadah, ya. Kerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan, kita punya kerjaan lain. Karena mungkin saya lebih diuntungkan karena saya kepala desa. Saya punya beberapa kebijakan bisa saya atur ya. Iya. Lah kamu 1 tahun menderita bawa buku ke sana kemari gitu kan gitu. Kita keliling kampung, kita keliling desa, kita ke beberapa kecamatan, lalu kita kemana saja. Yang penting kita ada ongkos, kita bisa makan, bisa minum, selesai kan kalau urusan kita. Jadi nggak usah mikirkan hal lain gitu. Karena belum ada setoran gitu. Jadi kayak saya sendiri seperti yang orang nggak punya kebutuhan gitu sebenarnya gitu ya. Karena itu juga kadang menjadi nomor berapa ya, kita juga nggak tahu. Ibaratkan di nomor-nomorkan gitu ya. Kadang fokusnya ke pekerjaan gitu kalau menjadi itu jadi kepala. Nah, saya pikirkan itu Mas Heru. Saya pikirkan itu. Oh iya. Tahun ini kamu bekerja ini, lalu nanti saya angkat, misalkan ada yang diangkat nanti, kita angkat jadi pustakawan. Pustakawan kita bisa karena ada dana desa, lalu kita anggarkan untuk insentifnya. Nah, sementara yang satu lagi kita dorong, udah kamu di sini karena punya potensi ini. Ketika ada gerakan lagi tentang kegiatan pertanian, lalu maka kamulah yang harus hadir di situ, yang harus kerja di situ dan melakukan itu gitu. Saya kira bagi-bagi itu. Contohnya misalkan Rafiq kan ketua TBM, aku Limaca, TBM Limaca. Artinya berarti kan orang yang pertama yang harus saya amankan gitu. Karena dia ketua TBM. Yang diamankan itu ya, dia harus misalkan cepat menikah, berarti ini harus segera tidak ada pengawasannya gitu. Atau coba saya, udah nanti dulu gitu. Walaupun tidak bisa, tapi ada penghasilan. Jadi coba dorong seperti itu. Terus yang lainnya, ya kamu punya potensi di sini. Lalu nanti, jadi teman-teman itu sebenarnya udah di saya dorong. Cuman mungkin tidak langsung sekaligus gitu Mas Heru. Mereka yang dari pustakawan nanti bisa jadi kan taur desa. Iya betul. Karena kita sudah tahu potensinya gitu. Itulah yang pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya Mas Heru. Yang saya maksudkan itu. Sumber daya manusia yang berkelanjutan gitu. Banyak kan sumber daya manusia yang tidak berkelanjutan gitu, mentok gitu. Iya. Gitu, tapi nah gitu karena memang pengennya langsung ke arah situ gitu. Tapi saya selalu sarankan, ayo menderita dulu 1 tahun 2 tahun lagi.
Akan menderita dulu ya. Tapi saya terus pikirkan artinya untuk menjadi sejahtera. Kayak sekarang udah kan ada pendaftaran untuk masuk ke Jepang, misalkan ikut ya di pertanian itu, di pembinaan itu. So ibu udah cobain aja dong, cobain daftar, siapa tahu nanti keterima untuk ke Jepang dan terus anak-anak sekolahnya juga yang baru SMA, oh nanti kamu harus kuliah walaupun mungkin orang mencomot kamu ya kuliah mau bayar dari mana gitu. Kuliah kalau kuliah tapi wayana gitu tetap akhirnya walaupun kita di kota tapi harus ada sumbangsi. Ini bukan hanya dari sisi pekerjaan gitu ya. Iya. Bukan hanya dari sisi pekerjaan, dari sisi pendidikan pun itu saya pikirkan itu bagi teman-teman yang memang mau gitu kan, banyak yang mereka sudah mau tidak capai cita-cita itu karena memang mereka yang harus bantu juga kan. Nah itu dari semua sisi, dari sisi adat, dari pemerintah dan juga dari sisi agama. Kan orang Batak dari 3 hal itu kan adat, agama, ya, nurut karatu, taat ke agama, pula ke pemerintah. Karatu berarti kan adat istiadat. Ya, agama dan ilmu ya. Tadi yang ketiga apa Mas? Nurut karatu, taat agama, ngaula ke pemerintah. Nurut karatu, taat ke agama, ngaula ke pemerintah. Berarti kan yang satu nurut karatu. Pemerintah. Ya, istiadat. Taat ke agama, berarti kan kita apapun ya Islam, kita Muslim gitu ya. Kewajiban kita sebagai taat ke pemerintah, kaulah ke pemerintah yang sesuai di dalam Al-Quran. Kita harus patuh terhadap pemimpin kita. Jadi tiga hal itu tidak boleh cacat gitu Mas. Tidak boleh cacat. Ya. Jadi karena satu adat bisa selamat karena ada agama. Agama damai karena ada pemerintah itu. Dan sebaliknya di saling melingkar ya Mas. Oke Mas Jarro. Terima kasih Mas Jarro. Tadi yang saya tangkap teman-teman semua untuk menggerakkan kepengurusan itu ada 2 fungsi TBM. Satu, TBM sebagai candra di muka ya Mas. Jadi silakan pengurus belajar di situ selama 1 tahun di tempat ya. Selebihnya mau berkarir di luar tidak masalah gitu ya. Yang penting mereka telah menjadikan TBM sebagai tempat belajar. Yang kedua, TBM juga punya peran bagaimana bisa menyalurkan ya, membantu mereka teman-teman sehingga bisa mendapatkan pekerjaan karena jejaring kita dan sebagainya. Saya pikir ini hal yang penting. Mas Jarro, pertanyaan terakhir nih. Ada yang tanya begini nih. Saya ingat statementnya Mas Jarro tadi. TBM adalah tempat ya mencari ilmu yang terbaik. Kemudian mencari ilmu terbaik adalah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sehingga melalui pengamalan ilmu kita akan mendapatkan kesejahteraan. Ya, pertanyaannya ada yang tanya gini Mas, loh kalau di TBM itu buku-bukunya dongeng Mas, kan banyak tuh buku-buku dongeng. Apakah dengan membaca dongeng kemudian kita akan bisa mendatangkan sejahtera Mas? Tuh gimana tuh Mas logikanya? Orang itu kalau mau bergerak itu karena ada motivasi. Ya. Saya nih menikah karena motivasi saya itu saya pengen punya anak yang soleha, lalu saya meninggal, lalu saya doakan. Itu motivasi saya. Saya menikah. Karena menikah harus punya buku nikah, karena kalau tidak punya buku nikah itu tidak menikah gitu ya. Bukan sebuah keluarga misalkan tidak sah, tidak. Ini motivasi saya. Saya ingin menjadi keluarga yang kita mau ada orang kan gitu. Terus saya harus punya anak yang banyak anaknya gitu ya. Dan anak kita harus jadi soleha. Lalu besok kita meninggal ada yang menolong kita nanti dengan doa anak-anak saya. Itu motivasi saya. Lalu TBM apa hubungannya dongeng dengan kesejahteraan gitu ya? Ya.
Jadi, tapi ini kan boleh beda ya, boleh beda. Ini Iya, saya, iya. dari dongeng itu banyak motivasi. Dari dongeng itu banyak motivasi. Jadi ada yang motivasi ingin menjadi jawara, mungkin ada yang motivasi akhirnya saya Oh, ingin berdagang, ada yang jadi petani gitu kan. Nah, itu dari dongeng. Atau saya termotivasi untuk menjadi seorang kepala desa, jadi jaro gitu. Atau saya ingin menjadi dosen gitu, Mas Heru gitu kan. Kan motivasi. Dongeng lebih pada motivasi. Dongeng motivasi. oke. Jadi dengan baca dongeng kita jadi punya motivasi gitu ya, Mas ya. Motivasi. Ini sebenarnya teman-teman. Kalau saya nih sejahtera karena baca buku tentang buku misalnya yang usaha ternak ayam misalkan, ternak sapi, ternak domba gitu. Mungkin saya sudah menjadi kaya gitu Mas Heru. Hmm. Atau saya baca buku tentang perbengkelan gitu ya. Ya, mungkin saya sudah menjadi kaya gitu ketika itu harus kaya gitu. Itu kan bukan itu dong ya kan. Ya, kalau misalkan baca Iya. sebenarnya bukan di sisi baca bukunya itu yang sejahtera, tapi dari baca itu harus muncul jadi motivasi. Ada nggak motivasi kita? Kalau baca buku tidak punya motivasi, berarti hanya punya dapat pengetahuan, Iya, betul. hanya punya dapat wawasan. Sementara kan buku itu bagaimana caranya untuk merubah manusia menjadi punya motivasi yang lebih dari itu yang kita belum baca. Apakah Ya. buku panduan sholat itu hanya untuk kita biar kita baca doanya, sholatnya lancar? Iya. Ada motivasi tuh. Iya. Tapi motivasi biar waktu kita harus sholat gitu. Ngapain juga Iya. lancar bacanya sementara kita sholat pada waktunya. Iya. Betul. Kira begitu ya Mas Surya? Nah itu. Oke. Mas Jaro nih Jadi, ngomong-ngomong, itu harus menjadi motivasi. ya jadi buku akan membuat kita punya motivasi ya. Dengan motivasi kita baca buku kita akan mengamalkan ya, akan melakukan, akan mempraktikannya ya. Oke, Mas Jaro Ruhandi, terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol dengan kami di PP Forum ya. Moga-moga banyak manfaat, banyak sekali manfaat yang bisa saya dapat. Saya ingat kata-katanya banyak hal, statementnya bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah TBM yang menyediakan banyak buku untuk kita pelajari. Benar ya Mas ya? Ya, untuk kita baca dan kita pelajari. Oke, dan banyak hal. Tapi karena waktu kita terbatas, Mas Jaro Ruhandi, moga lain waktu kita bisa kopi darat, ketemu langsung. Saya masih ingat pengen sekali ke warung Banten, tapi sampai detik ini belum kesampaian juga. Iya, Mas Jaro udah ke Wadas Kelir, saya harus silaturahim ke sana, tapi entah kapan, moga-moga ada waktu yang tepat untuk berangkat ke sana. Amin. Terima kasih Mas Jaro Ruhandi, terima kasih teman-teman semua. Moga kita semua sehat. Satu hal yang penting bagi kita adalah sahabat terbaik bagi buku-buku kita, dan buku-buku kita tempat terbaiknya ada di TBM. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mas Andi, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih semuanya. Salam literasi, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.